Cuma ada tiap rumah nggak ada orang. Udah, sini sama Alvaro. Pulang dari sini mereka langsung dunia. Namanya Segoro ya Allah. Namanya lalut ya. Idenya apa? Silakan Mas Garam. Silakan Garam. Garam udah nikah belum? Belum. Bahagia. Ada kesempatan nih. Ya silakan lanjut Garam. Oke, Ustaz. Saya ini sebenarnya sedang berada di kondisi mental yang mungkin nyambung dengan kajian Ustadz ya. Di mana sebenarnya saya ada ujian khususnya di hubungan. Masih senang. Ini kayak bersyukur gitu kan. Padahal kita lagi diuji loh Ustaz. Ya, jadi saya itu sudah 3 kali gagal Ustadz. 3 kali gagal. Siapa ceweknya yang bisa gagalin saudara ya? Ya, yang pertama itu kita sudah mendekati pertunangan, sudah bertemu keluarga, namun ternyata saya dijadiin second option. Second choice tuh parah banget sih. Kasihan nih. Kemudian yang kedua, Yang kedua, kebetulan dikenalin dengan orang tua ya, sudah 2 pertemuan keluarga, namun memang ternyata ada masalah di orang tuanya yang ceweknya gitu. Jadi memang tidak bisa melanjutkan karena orang tua juga jadi kurang setuju gitu. Nah, yang ketiga ini Ustadz, karena mungkin sudah 3 kali ya Ustadz. Jadi kayak mungkin yang pertama gagal atau kedua gagal mungkin bisa orang berpikiran kayak, oh bagus tuh kamu diselamatin sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Tapi yang ketiga ini Ustaz, aku memilih untuk tidak mengenalkan ke orang tua. Jadi memperdalam hubungan kita gitu. Namun ternyata di pertengahan itu meninggal Ustaz. Jadi tuh jadi tuh gimana ya sampai sekarang saat ini saya tuh sulit gitu untuk saya merasa kayak oke, saya bisa kan kehilangan lagi kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan gitu. Jadi kayak saat ini kenapa ya Ustaz? Kenapa dan apa yang harus saya lakukan? Karena saya bisa mengamalkan uzlah dan hijrah ini Ustaz. Terutama di hijrah dari teman-teman gitu ya, saya udah nggak peduli juga kayak misalnya kenapa belum nikah, kenapa belum gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau dari keluarga Ustaz, terutama orang tua ya, di usia saya ini pasti diharapkan banget gitu. kenapa tetangga ya Allah? Gara umurnya berapa? Saat ini 31. Ya. Aku sekalian aja karena ini nggak pilih sebetulnya. Umur 31 itu udah mencet banget sih. Itu udah jadi suami itu udah. Lanjut Gara. Ya. Jadi Udah deh kok udah. jadi saya itu nggak bisa hijrah kalau dari orang tua Ustaz. Jadi setiap kali orang tua bertanya, nggak munafik,
saya juga jadi sedih gitu ya, karena apalagi 2 kali yang sebelumnya itu kan sudah melibatkan orang tua juga. Pasti orang tua saya juga ada rasa sedih dan kecewa gitu ya misalnya. Nah, dari yang ketiga kegagalan saya ini, saya berpikir jadinya apa mereka ya yang diselamatkan dari saya gitu. Kan bisa jadi kalau sekali gagal mungkin oh ya kamu diselamatin dari cewek itu, dia gak baik buat kamu. Tapi jangan-jangan karena udah 3 kali kehilangan ini, jangan-jangan mereka yang diselamatkan dari saya gitu. Nggak gitu. Terus impiannya bagus. Ya, jadi gimana ya? Jadi wahjur muhajiran jamila. Abaikan dengan cara baik-baik ya. iya, jadi pertanyaan saya adalah tapi Ustaz, sorry, nyambung lagi dikit. Jadi setiap kali saya gagal, itu Allah selalu ngasih sesuatu yang wah juga sebenarnya. Kayak misalnya karir tiba-tiba naik gitu ya, atau finansial tiba-tiba dapat naik besar gitu. Tapi sebagai manusia biasa ya Ustaz, makin semangat ya karir ya. Enggak, maksudnya sebagai manusia biasa ya Ustaz, ketika dihadapkan dengan kesedihan yang bertubi-tubi seperti itu, sulit untuk melihat hal-hal positif gitu. Di saat kita sedang drop di satu jalan gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama kira-kira ya mungkin kenapa gitu ya Ustaz, kenapa begitu dan apa yang harus saya lakukan untuk diri saya dan untuk khususnya orang tua Ustaz. Karena kalau teman-teman saya sudah bisa hijrah, udah gak peduli dengan apapun yang mereka sampaikan gitu. Tapi kalau orang tua itu masih susah sih Ustaz. Ya gitu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan semangat untuk Mas Gara ya. Silakan dulu. Dan Mas, kayaknya nggak perlu dijawab juga, mereka udah puas nonton Gara doang. Setelah itu langsung berharap apakah aku. Ketika ada musibah, karir saya meningkat. Oh, finansial saya naik. Oh, Masya Allah. Itulah ujian yang belum bisa gila ya. Oke, Gara. Tidak jadi rasa dendam. Jadi salah nggak sih saya punya pola pikir kalau misalkan saya sudah menikmati hidup saya dengan seperti ini. Cuman kadang pola pikir saya karena saya pernah dikecewakan. Jadi kalau misalkan apapun yang saya nikmati, yang saya capai sekarang, saya tuh punya sedikit rasa dendam untuk saya ingin menunjukkan ke dia kalau oh saya bisa gitu Ustaz. Jadi salah tidak sih kalau kita punya pola pikir seperti itu. Sebenarnya saya juga sudah banyak melihat tentang kajian-kajian Ustadz gitu ya. Dari orang juga udah banyak udah abaikan, udah kamu terima aja. Tapi mungkin dengan saya face to face seperti ini dengan Ustadz, mungkin saya bisa lebih menemukan jawaban yang memang lebih mantap lagi. Seperti itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, berbagi semangat untuk Kak Arun ya. Silakan gurunya. Pertama, Kak Arum dan teman-teman semuanya, menyembuhkan luka itu ada tahapannya. Karena luka itu butuh waktu buat sembuh kan. Jadi nggak bisa seketika itu langsung sembuh total, nggak bisa. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling ringan itu adalah ketika kita udah bisa berdamai. Itu tahapan yang paling awal dari semua kebaikan itu ketika kita berdamai. Oke, itu sebuah kenyataan, saya udah mengalami itu udah terjadi. Ya udahlah, qadarullah, itu kalimat berdamai. Qadarullah, udah takdir Allah begitu. Kalau kita udah bisa mengatakan qadarullah, atau bahasa lain qadarullah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita udah berdamai. Ini tahapan pertama. Lukanya masih ada, tapi setidaknya udah nggak mencelakai kita. Walaupun masih ada, tapi nggak mencelakai kita karena kita udah berdamai dengan luka. Sama kayak orang sakit fisik,
Kalau dia bahkan nggak mau berdamai dengan sakitnya kan dia kayak putus asa, nggak mau berobat ya, atau nggak mau mengakui kalau dia lagi sakit. Padahal dia sakit tapi nggak mau mengakui, akhirnya nggak mau berobat. Jadi ketika dia mau mengakui kalau dia sakit dan dia terima bahwa dia sakit, sekarang fokusnya adalah gimana berobat. Saya kenal beberapa orang yang mengalami mental problem, tapi nggak bisa kita ajak ke psikolog, ke psikiater, karena dia sendiri nggak mengakui kalau dia punya masalah. Jadi karena saya banyak menangani kasus mental ya, yang berat-berat, dan pasti saya minta tolongnya ke psikiater secara medis ya. Saya lebih ke sisi spiritualnya aja, tidak medisnya. Itu banyak pasien kita tuh yang mengalami masalah mental, tapi muda yang nanya gini, Ustadz, saya tuh kayaknya pengen serius sama seorang cewek, tapi kayaknya dia belum bisa move on deh. Saya selalu bilang nasihatnya, jangan pernah bersaing dengan masa lalu, karena kamu gak akan pernah menang. Yakin gak akan pernah menang. Kenapa gak bisa menang Ustadz? Saya pede gak akan bisa menang. Kenapa? Karena jurinya curang. Siapa jurinya? Ya dia. Ya. Saya paling sebel dengan juri yang curang tuh, saya sebel banget. Makanya waktu itu yang ramai Indonesia lawan siapa tuh? Kalau saya, terus orang bilang, itu kayaknya akun Ustadz Hanan dihack deh. Enggak, itu saya. Masa saya gak boleh marah? Apalagi ini berkaitan dengan Indonesia kan ya? Menurut saya sih curang, jadi kita silaturahim ke akunnya. Karena akunnya juga nggak ada. Rame tuh di akun fake nya. Saya tahu itu akun fake, tapi biarin aja, karena namanya juga orang lagi marah. Intinya apa tadi ya? Tinggalkan. Jadi abai. Jadi nggak bisa kita peduli dengan segala hal tuh nggak selalu baik juga gitu. Dan abai dengan hal-hal tertentu belum tentu buruk juga. Ada hal yang kita perlu abai. Abai terhadap apa? Abai terhadap tadi perilaku abusif, abai terhadap circle yang toksik, abai terhadap kalimat-kalimat yang buruk, negatif, destruktif terhadap jiwa dan mental kita. Kita perlu belajar abai di situ. Makanya Allah berfirman, wahjurhum, abaikan mereka, tinggalkan mereka, hajran jamila, i'tizalan hasanan, kata ulama tafsir. Tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Apa arti baik-baik di sini? Jangan tinggalkan mereka sambil nge-replay. Kadang-kadang kita kan kayak penasaran, udah gitu gregetan kan. Pertama penasaran, dia komen apa sih? Pas dibaca gregetan, akhirnya di-replay, baru ditinggalin. Jangan, itu tidak hasanan. Tinggalkan tanpa kamu membalas. Tinggalkan tanpa kamu merespon. Jangan respon bahkan, gak perlu direspon. Itu namanya hajran jamila. Bahasa tafsirnya kata ulama, i'tizalan hasanan. Meninggalkan dengan cara baik, artinya tidak merespon sama sekali. Makanya kita membaca sirah Nabi, ketika Nabi dikata-katain, beliau diam pergi. Lagi pula Nabi mengatakan, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, ya udah kita diam aja. Itu namanya hajran jamila. Nah ya. Oke. Nggak enak ya, terlalu serius ya. Oke. Jangan pernah memberi ruang kepada orang baru kalau kalian belum selesai dengan masa lalu. Udah segitu doang. Gak usah panjang-panjang. Quotes itu gak boleh panjang-panjang, gak bagus. Yang panjang itu skripsi. Bukan doa, lebih cepat curhat ya. Kalimatnya gini, kata-kata Nabi Yakub ketika beliau sedang sedih dan difitnah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya kepada Allah lah aku keluh kesahkan kesedihan dan kepada Allah lah aku sampaikan keluh kesahku dan kesedihanku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan Allah lah yang akan melindungiku dari setiap ucapan dan fitnah-fitnah kalian. Udah. Jangan panjang-panjang, itu gambarnya lama itu. Udah segitu. Jangan lupa ya, filter.
innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Itu doanya Nabi Yakub. Kemudian ditiru oleh Sayyidah Aisyah. Ya Allah, aku mau sumbangan. Assalamualaikum. Dengan Mas Andi. Iya. Mbak siapa? Iya. Lydia. Introvert ya Mbak Lydia.